Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ustazah Maharani di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan membacakan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Selamat belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak dapat terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia sebagai faktor kunci yaitu sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Nah, perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatnya rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia yang lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional bukan hanya kepentingan daerah. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat di Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diatasi, khususnya oleh para pemuda. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Di sisi lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda. Menurut laporan dari Kemenpora RI, ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. 1. A. Masih maraknya tingkat kekerasan dalam kalangan pemuda. B. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. D. C. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. D. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. E. Penggunaan bahasa Indonesia yang makin memburuk. F. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda
narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. G. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. H. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. I. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. J. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahnya tercapainya cita-cita nasional. Contoh, perilaku menyimpang di kalangan pemuda jenis merusak masa depan pemuda itu sendiri. Pemerintah merencanakan Indonesia Emas tahun 2045. Kalian yang pada saat ini berusia 13 sampai 14 tahun pada tahun 2045 berusia 41 atau 42 tahun, maka kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Tentunya keberhasilan tersebut tidak dapat tiba-tiba melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai saat ini. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh, sikap positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. D. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 2. Nilai kemanusiaan. A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional, dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Nilai produktivitas. A. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. B. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. C. Terciptanya undang-undang yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Nilai keseimbangan. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsionalnya tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi lemah. B. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. E. Nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. A. Rasa cinta terhadap tanah air. B. Jiwa patriot bangsa. C. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. D. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman. E. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya F. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di hukum. Masyarakat yang menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. G. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku, begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law dapat terwujud. Nah, dari penjelasan tadi, di sini Ustazah memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan pragmatisme dan hedonisme? Yang kedua, bagaimana bila remaja tidak peduli dengan pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama? Inilah
pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.